kesehatan, berkat kekuatan, berkat sukacita dan damai sejahtera selalu beserta dengan kami karena Engkau juga beserta dengan kami. Kiranya Tuhan ibadah ini kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kuasa-Mu saja, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Ada sukacita? Haleluya, puji Tuhan. Seberapapun yang ada di tempat ini, semuanya bersukacita dan semuanya hadir di tempat ini karena mencintai Tuhan. Benar? Kalau begitu kita sama-sama naikkan pujian Aku Jatuh Cinta. Yang lembar hidup kami. Tiap lembar hidup kami diwarnai dengan kasih Yesus, hidup dari penuh makna karena Kau selalu di sisiku.
pujian Yesus kekasih jiwa dan persembahan boleh disampaikan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu.
Tuhan yang menopang kami, kalau bukan Tuhan yang memegang hidup kami akan hancur bahkan runtuh. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami sehingga kami tetap berdiri pagi hari ini. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini. Bicara bagi kami Tuhan. Kami telah menyediakan tanah hati yang baik untuk Tuhan tabur dengan firman-Mu, untuk kami boleh kerjakan di hari-hari kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pelihara kami, Tuhan menopang kami, Tuhan memberkati kami dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru. Kami bersyukur pagi ini kalau kami boleh bersekutu bersama dengan jemaat-Mu. Tuhan, itu karena anugerah-Mu bersama dengan kami. Terima kasih Bapak Surgawi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Saya bersyukur saya bisa melihat Bapak Ibu dengan sukacita, ya, dengan kegembiraan, walaupun dengan masker, saudara. Tapi tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Tuhan, bukan? Tidak mengurangi rasa sayang kita terhadap Tuhan. Luar biasa, Tuhan bawa kita sampai di hari ini, sampai di titik ini. Tuhan masih menolong kita, Tuhan masih memberi kekuatan kepada kita, Tuhan masih memberikan berkat-berkat kepada kita, saudara. Puji nama Tuhan. Kita buka di dalam Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai dengan 10, Bapak Ibu Saudara. Perikop atau judul dari apa yang saya sampaikan pagi hari ini adalah semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu sudah ketemu, ayo kita bangkit bersama-sama, kita baca bersama-sama. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai dengan 10. 3, 2, 1. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang membanggakan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan manusia adalah anugerah atau kasih karunia Tuhan, bukan atas dasar hasil kerja keras Bapak Ibu Saudara dan saya, bukan atas dasar seberapa besar yang Bapak Ibu Saudara berikan kepada gereja, seberapa besar yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan. Tidak, ya, tidak. Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan manusia adalah anugerah atau kasih karunia Tuhan semata. Berapapun besar atau waktu yang Bapak Ibu Saudara berikan kepada Tuhan atau kepada gereja, ya, itu sih sah-sah saja, itu sih boleh-boleh saja. Tapi perlu kita ketahui adalah Alkitab mengajarkan ini bahwa keselamatan manusia adalah bukan hasil usaha kita, saudara, tetapi pemberian Allah semata. Jangan pernah kita bermegah diri, jangan pernah kita bersombong hati. Saya ini anak Tuhan, saya ini orang percaya, dari ceplok pokoknya saya udah percaya, udah ada salib di kepala saya. Betul. Ya. Ini berbeda dengan berbagai pandangan agama yang mengajarkan keselamatan, ya. Keselamatan dikatakan oleh perbuatan baik atau pahala yang kita miliki atau pahala yang kita berikan. Agama berbanyak-banyaklah memberi, berbanyak-banyaklah pahala supaya kau senang. Tapi firman Tuhan bilang tidak. Keselamatan itu pemberian daripada Tuhan.
kerja keras kita memberikan yang terbaik kepada pekerjaan Tuhan itu bukan suatu yang baik? Tentu tidak. Baik semua itu. Semua itu baik. Bapak Ibu beri waktu kepada pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu beri persembahan kepada pekerjaan Tuhan. Baik semua itu. Tetapi jangan pernah sombong kita ketika kita sudah memberikan waktu kita untuk gereja. Wah, saya kan anak Tuhan. Saya tidak orang percaya. Dan pokoknya saya sudah percaya, Pak. Saya sudah percaya, saya sudah menjadi orang Kristen. Betul. Ya, itu betul. Ya. Yang jadi permasalahan adalah apakah manusia berdosa mampu mengumpulkan, ya, mampu mengumpulkan sejumlah pahala atau sejumlah perbuatan-perbuatan yang baik? Tentu tidak. Seberapa mampu Bapak Ibu Saudara untuk mengumpulkan perbuatan-perbuatan baik untuk membeli keselamatan itu? Tentu tidak. Seberapa banyak pahala saudara untuk mengumpulkan untuk membeli keselamatan itu? Tentu tidak. Ya, karena keselamatan itu salah satu pemberian daripada Tuhan, bukan atas dasar hasil usaha. Ya, usaha boleh sah, ya, sah-sah saja. Bapak Ibu mau beri apa saja buat gereja, buat pekerjaan Tuhan, silakan, monggo. Ya. Apa manusia berdosa mampu mengumpulkan sejumlah pahala atau perbuatan yang baik untuk menebus dosa yang harus diperbuatnya? Saya tidak seorang pun manusia dapat melakukannya karena ketidakmampuan manusia serta kasih Allah atas manusia. Allah menyatakan anugerahnya bagi umat manusia kepunyaannya. Apa aspek yang bernilai dengan anugerah Allah? Ya, poin yang pertama, kita harus beriman kepada Kristus. Di ayat yang ke-8, Efesus 2 ayat 8, ya, kita harus beriman kepada Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kenapa harus kita beriman kepada Kristus? Ya, pertanyaannya begini, kenapa kita harus beriman kepada Kristus? Jawabannya di ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Keselamatan yang Bapak Ibu Saudara dan saya peroleh tentu tidak dengan sia-sia juga. Tentu ketika keselamatan itu datang kepada kita, tentu kita harus beriman kepada Tuhan, kepada Kristus. Ya, beberapa orang meragukan bahwa menampik bahwa keselamatan manusia berdosa didasari oleh kasih karunia Allah, karena manusia yang berbuat dosa, ya, manusialah yang bertanggung jawab untuk menanggung dan menebus dosa yang telah diperbuatnya. Ya, Alkitab secara tegas menyatakan bahwa keselamatan tidak akan pernah didapat melalui hasil usaha. Ya, keselamatan tidak pernah didapat melalui hasil usaha Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, manusia berdosa karena karya itu telah diselesaikan di atas kayu salib. Rasul Yohanes mencatat perihal karya penyelamatan manusia berdosa itu dengan ungkapan sudah selesai. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini keren semua. Kalau ada orang yang bertanggung jawab atas Bapak Ibu Saudara dan saya, apapun, kalau ada orang yang bilang gini, sudah selesai,
Artinya segala urusan apapun itu baikkan. Tapi ada satu pribadi yang biasa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, yaitu pribadi Tuhan, saudara. Dia bilang sudah selesai, tuntas dibayarnya, lunas dibayarnya. Cuma-cuma kita dapat keselamatan ini, ya, bukan karena kita mengerjakan pekerjaan yang baik, atau bukan karena kita mengerjakan pekerjaan yang begitu banyak untuk Tuhan. Tidak. Tetapi apakah pekerjaan yang banyak itu atau yang besar itu kita kerjakan itu tidak diperhitungkan? Oh, tentu diperhitungkan. Jangan pernah bilang Bapak Ibu Saudara, oh kalau gitu saya nggak usah beri banyak-banyak buat pekerjaan Tuhan. Jangan. Oh kalau begitu saya nggak usah berdoa, saya nggak usah ke gereja, saya nggak usah bersekutu bersama dengan Tuhan atau bersama dengan jemaat Tuhan. Jangan juga seperti itu. Tetapi itu tidak sebagai untuk salah satu ukuran, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena atas dasar perbuatan baik kita keselamatan itu datang kepada kita, tetapi oleh karena anugerah dari Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Ya. Sudah selesai, dikerjakan oleh Yesus Kristus di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 4. Nanti dibaca di rumah saja, dicatat saja. Lukas 13 ayat 32, Yohanes 7:23. Karena itu keselamatan harus dipahami sebagai pemberian Allah. Di dalam Roma 11 ayat 6, di dalam Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dicatat saja. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, karena itu keselamatan harus kita pahami sebagai pemberian daripada Allah. Saat ini sedang dilanda oleh yang namanya virus corona. Kita harus tahu betul bahwa hidup kita ini adalah anugerah Tuhan, saudara. Ya, kami betul bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Ya, keselamatan harus dipahami. Anugerah itu yang diberikan kepada kita oleh Tuhan itu kita harus mengerti betul. Ya, harus kita mengerti betul bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Apa buat saat ini? Tidak ada satupun manusia yang sanggup melawan yang namanya virus. Bahkan dia sudah merajalela. Informasinya sudah melalui udara. Kita berbuat kepada Tuhan. Tentu banyak-banyak bersyukur. Ya, ikuti aturan protokol kesehatan. Jangan sembrono kita. Oh, saya kan sudah diselamatkan oleh Tuhan. Iya, betul, tapi jangan sembrono. Ya, jangan sembrono. Karena itu keselamatan harus dipahami betul sebagai pemberian daripada Tuhan. Saya bersyukur saya bisa melihat Bapak Ibu Saudara dengan senyuman yang manis, ganteng, cantik. Ya, apapun situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini di sekitar kita, ya, kita nggak tahu, kita tidak pernah tahu saat kapan dia datang. Ya, haleluya. Poin yang kedua, semua karena anugerah daripada Tuhan. Poin yang kedua, kita harus memiliki kerendahan hati, saudara. Kita sebagai orang percaya harus mempunyai kerendahan hati. Ya, di dalam ayat yang ke-9, saudara dibukakan Efesus 2 ayat yang ke-9. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya mau bilang begini, bahwa
ketika virus saat ini sedang melanda di negeri kita atau bahkan dunia, jangan pernah kita bilang, oh saya ini anak Tuhan, saya ini percaya kepada Tuhan. Segala sakit penyakit sudah dibayar oleh lunas Tuhan di 2000 tahun yang lalu. Betul saudara. Tetapi saya mau beritahu, jangan pernah ceroboh. Kita harus rendah hati dengan situasi dan kondisi yang ada. Jangankan ada virus seperti saat ini, tanpa virus sekalipun, Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya harus memiliki kerendahan hati, punya hati yang humble, rendah hati. Saudara. Jangan pernah kita sebagai orang percaya menyombongkan diri kita. Saya ini anak Tuhan, saya ini orang percaya. Sejak lahir Pak saya sudah percaya, dari nenek moyang saya percaya kepada Tuhan. Tapi jangan sombong. Ya. Punyai hati yang humble, rendah hati kita dengan keadaan seperti ini, ya. Anugerah atau kasih karunia berasal dari kata benda Yunani charis, ya, yang sering diterjemahkan dengan kata kasih karunia atau anugerah, ya. Arti katanya adalah pemberian secara cuma-cuma kepada seseorang yang sebenarnya tidak pantas untuk menerimanya. Bapak Ibu Saudara dan saya sebetulnya tidak pantas untuk menerima kasih karunia ini, tetapi oleh anugerah Tuhan kepada saudara dan saya, Tuhan beri cuma-cuma keselamatan itu kepada saudara dan saya. Haleluya. Tuhan beri cuma-cuma, tanpa harus saudara, Bapak Ibu Saudara memberikan yang terbaik, memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan apa saja yang kita berikan kepada Tuhan. Bukan itu. Tetapi apakah itu tidak penting? Sangat penting. Apakah itu tidak perlu? Sangat perlu. Ya, sangat perlu, saudara. Pemberian cuma-cuma yang sebenarnya kita ini tidak pantas, tidak layak untuk menerima keselamatan itu. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan berikan keselamatan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Karena kasih karunia manusia berdosa menerima apa yang tidak patut diterimanya. Ya, Paulus menegaskan bahwa keselamatan kita adalah karena kasih karunia atau pemberian Allah di ayat yang ke-8, bukan hasil pekerjaan manusia di ayat yang ke-9, sama karena anugerahnya. Semua karena anugerah Tuhan. Sehingga kita beroleh hidup kekal. Oleh karena itu manusia yang menerima kasih karunia itu tidak pantas untuk memegahkan dirinya. Itu di ayat yang ke-9. Memegahkan diri adalah bentuk kesombongan kita. Ya, bentuk kesombongan kita. Seringkali kita sebagai orang percaya ini sombong. Sombong kita. Wah, saya ini kan sudah ditebus Pak. Saya ini kan sudah ditebus oleh Tuhan, oleh darah Yesus 2000 tahun yang lalu. Saya harus bangga. Memang harus bangga, tapi jangan menyombongkan diri. Ya, jangan menyombongkan diri. Yesus adalah Allah yang mau memberikan harga, ya, harganya dengan menjadi manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Ya, namun dalam keberadaannya sebagai manusia, tentu ya, maka kehadirannya tidak penting sama sekali. Alkitab mengatakan bahwa di dalam Filipi 2 ayat 8 9 itu, di 2 ayat 8, banyak di antara kita malah meninggalkan diri, bukan merendahkan diri, tapi meninggikan diri. Itu kesombongan tadi itu, ya. Pantaslah bila orang dunia tidak bersimpati kepada anugerah Allah
yang telah diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Artinya begini, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, keselamatan itu datang kepada kita, kita sombong. Orang tidak, katanya anak Tuhan, katanya orang percaya, tetapi kok sombong ya? Orang tidak simpati terhadap kehidupan kita sebagai orang percaya. Orang tidak simpati terhadap kekristenan kita yang sudah kita miliki dari lahir, atau kekristenan kita yang sudah kita miliki dari nenek moyang kita. Orang tidak simpati karena kesombongan kita. Haleluya. Poin yang ketiga, sikap hidup yang baik, saudara. Di dalam ayat yang ke-10, Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, sikap hidup yang baik. Kata buatan ayat 10 diterjemahkan dari kata benda Yunani poiema. Ya, itu nanti kalau Bapak Ibu mau sekolah Alkitab, saudara, ya nanti ketemu di sana. Ya, ketemu di sana. Nanti kalau sekolah Alkitab mau di mana saya ada pelajaran mata kuliah bahasa Yunani, saudara. Poiema, yang artinya, ya, yang artinya yang dibuat atau suatu hasil perbuatan kita, ya. Poem dalam bahasa Inggris yang berarti puisi atau sajak, ya. Secara umum kata ini adalah suatu ciptaan baru yang lama, ya. Suatu ciptaan yang baru, ya, dimalah untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dalam bahasa Yunani ada dua kata yang dapat diartikan. Yang pertama, kalos, ya, yang artinya sesuatu yang indah, menarik hati dan mempunyai daya tarik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, agathos, yang berarti sesuatu yang baik, ya, mutunya, sesuatu yang baik mutunya. Itu nanti di dalam Efesus ayat yang ke-10, Galatia 6 ayat yang ke-10. Nanti baca di rumah saja. Paulus menggunakan kata agathos dalam ayat ini untuk, ya, untuk kualitas, ya, untuk meningkatkan kualitas, ya, atau mutu kehidupan orang yang beroleh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sikap hidup yang baik perlu kita jaga di dalam kehidupan bagi orang percaya, di dalam masyarakat, di dalam lingkungan, baik rumah tangga, keluarga, ya, atau dalam tempat pekerjaan, di kantor, atau dalam sebuah hubungan. Saya terdengar dengan kesaksian Om, ya, waktu di sini setiap pagi bersekutu. Wah, itu keren. Gitu ya Om, ya, ya. Keren. Itu menandakan sikap yang baik supaya nanti tercermin keluar, saudara. Dimulai dari keluarga, dimulai dari diri kita sendiri. Bersekutu bersama dengan Tuhan, membangun hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Ketika hubungan kita baik bersama dengan Tuhan, tentu ada. Tetapi bagaimana kita cara mengatasinya? Kita harus bangun hubungan baik juga dulu dengan Tuhan. Mulai dari diri kita bersekutu bersama dengan Tuhan, ya. Mulai dari keluarga kita berdoa bersama, di pagi hari berdoa, siang hari berdoa, malam hari berdoa sebelum tidur. Saya kadang-kadang anak saya, begitu saya masuk kamar, saya langsung taruh kepala saya di bantal. Anak saya bilang gini, Pak, gak doa dulu dah. Apakah yang
yang mereka sampaikan itu bukankah saya tadinya membangun hubungan baik dengan mereka? Ya. Kalau saya tidak pernah bangun hubungan atau bangun persekutuan dengan anak-anak saya dengan Tuhan, tentu mereka tidak akan pernah bilang seperti itu kepada saya. Ya. Kami belajar, Bapak Ibu Saudara, ketika kami mau tidur, ayo dulu yuk, bangun hubungan baik dengan Tuhan, bangun hubungan baik dengan sesama, bangun hubungan baik dengan keluarga, orang tua, anak, istri, suami. Setiap kali saya berangkat dari rumah, kalau mau berangkat kerja, Bapak Ibu Saudara, kami berdoa terlebih dahulu. Anak-anak saya sudah paham gitu, ayo bangun. Karena kami keluar dari rumah itu jam 6. Begitu saya sudah selesai persiapan, anak-anak saya bangunin, mereka cuci muka, langsung duduk di kursi. Ya, langsung duduk persiapan untuk berdoa. Hati saya menangis. Mereka paham betul itu, saudara. Ketika kami mau berangkat, mau keluar dari rumah, harus berdoa dulu. Pernah satu kali 5 menit aja nggak sampai, ya. Anak saya bilang gini, Pak, kok doanya cepat? Saya bilang, sudah terlambat, nah, ayo berangkat. Padahal ekspor waktunya sudah masih banyak. Doanya cepat, ya. Kok doanya cepat, Pak? Iya, sudah terlambat. Ayo kita berangkat. Semua yang kami kerjakan itu membangun hubungan baik dengan Tuhan, membangun hubungan baik dengan saya dan anak-anak saya dan istri saya. Kami belajar. Kami belajar tentang hal itu. Ketika saya dalam pekerjaan juga, saya harus membangun hubungan baik dengan rekan pekerjaan saya di pabrik. Saya bekerja di pabrik. Ya, saya jam 7 sudah datang karena ada teman-teman yang masuk jam 6. Sebetulnya saya masuk jam 8, tapi karena saya inginnya biar lebih cepat juga lebih baik, artinya biar bisa santai juga, gitu kan? Karena nanti kalau sudah ambil aktivitas sudah nggak bisa santai. Mari kita sebagai orang percaya itu bangun hubungan baik dengan orang-orang, dengan tetangga sekitar, dengan teman-teman kerja kita, ya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Oh, saya dari dulu, sejak lahir saya sudah baik, tapi apa harus bangun hubungan? Oh tentu, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ya. Ketika membangun hubungan baik, akan hasilnya juga pasti baik. Ya, akan hasilnya juga pasti baik. Kalaupun ada di dalam perjalanan bangun hubungan baik itu tidak mengenakan, itu sah-sah saja buat saya, wajar-wajar saja. Ya, karena Tuhan dalam suatu lagu bilang begini, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, dan Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu rata, pasti bergelombang. Langit itu suatu ketika ia akan menutupi oleh awan, ya, hitam, mendung, terang juga dengan sinar matahari. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Hidup Bapak Ibu Saudara dan saya selalu mulus bersama dengan Tuhan, tentu tidak. Ada masalah boleh datang, tapi saya yakin percaya ada yang terus bersama dengan kita. Ada Tuhan yang terus memberi kekuatan kepada kita. Saat ini kita sedang dilanda oleh virus corona, saudara. Tetapi apakah semangat hidup kita turun? Apakah semangat kita down dengan adanya virus seperti ini? Tentu tidak, kan? Kita masih diizinkan untuk berada, kita masih diizinkan untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Mari kita pahami
hidup ini karena anugerah Tuhan saja semata, bukan atas dasar hasil usaha atau pemberian mereka. Tidak. Oleh anugerah Tuhan semata kita masih bisa beribadah. Oleh anugerah Tuhan semata kita masih bisa bekerja. Saudara, saat ini banyak pabrik yang sudah banyak pengurangan karyawan. Saya berdoa, kalau saja saya sudah tidak dipakai lagi di tempat pekerjaan, berarti rezeki saya sudah sampai di situ. Rezekinya sudah sampai di situ saja. Tapi puji nama Tuhan, oleh anugerah Tuhan sampai ini masih dipakai. Harapannya kalau bisa sampai kan begitu. Ya. Harapannya demikian. Tetapi apakah kita sombong dengan keberadaan itu? Tentu tidak, saudara. Kita harus mempunyai kerendahan hati di dalam setiap melakukan pekerjaan di kantor, di mana saja, atau di sekolah, rumah tangga. Jangan sombong kita dengan keberadaan kita masih top atau yang masih dipakai dalam pekerjaan. Dengan situasi dan kondisi yang saat ini tidak menentu, saudara. Karena begini, perusahaan-perusahaan dengan kondisi seperti ini gampang sekali untuk menendang orang, sangat gampang. Keseliu sedikit saja pekerjaanmu sudah dalam pantauan. Ya, sangat gampang untuk menendang orang, untuk keluar dari tempat tanpa harus kan pesangon misalnya, seperti itu. Tapi mari saya terlalu yakin dan percaya ketika kita mempunyai sikap hidup yang baik, ya ada kerendahan hati di sana, kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara dan saya tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengatasi setiap persoalan demi persoalan yang datang dalam hidup kita. Ada dia. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberikan kita ya sesuatu yang baru, yang terus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan memiliki kerendahan hati. Ya, jangan sombong kita melihat situasi dan kondisi. Jangan sombong kita ketika kita ada di dalam posisi yang baik, ya di dalam hidup ini. Kita harus memiliki sikap hidup yang baik untuk mencerminkan bahwa kita ini ada dalam anugerah Tuhan. Orang akan melihat kok. Ketika kita memiliki sikap hidup yang orang akan melihat, oh dia anak Tuhan, dia orang Kristen, dia orang Tuhan. Tanpa perlu kita harus, saya ini orang percaya, saya ini anak Tuhan dari lahir sampai saat ini juga saya percaya. Sampai usia saya seperti ini saya orang percaya. Jangan sombong. Orang akan simpati ketika kita melakukan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, bangun hubungan baik dengan sesama kita. Ya, sikap hidup yang baik perlu kita jaga di dalam kehidupan bermasyarakat, bertangga, dan anak. Amin, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yesus baik, baik banget. Yesus baik,
dalam dosa, tapi kasih Allah karena sesuatu itu untuk selamatkan kita. Sebab dosamu dia telah tebus dengan harga yang mahal. Maka kita bersyukur, bukan karena kebaikan kita, tapi karena kasih karunia Allah, dan kau boleh diselamatkan oleh Dia. Kami akan syukur kita kepada Tuhan, karena tanpa kasih-Nya, kau akan dalam dosa dan binasa. Dengan kasih-Nya yang katakan kepada saya, dan dalam imanmu kepadanya itulah jaminan keselamatan untuk kita semua. Pak, kita katakan Tuhan kembali, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Dan satu pun yang dapat kita persembahkan ke wujud balas kita, kita hanya bersembah kepada Dia kehidupan kita, tanpa hidup seperti Yesus. Yang baru datang Tuhan tentunya hanya untuk kami sebagai manusia yang dalam dosa, tapi kasih-Mu telah menolak segala perkara itu. Kau datang untuk angkat kami, tebus kami, sehingga boleh menjadi milik-Mu sebagai anak-anak-Mu Tuhan, pewaris akan kerajaan-Mu. Kira firman-Mu pada pagi hari ingatkan kepada kami untuk kami bersenantiasa mereka selalu boleh menerima jaminan keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, setelah firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, kita boleh menjadi umat-umat-Mu yang sungguh-sungguh tetap setia di dalam Engkau sampai akhirnya. Diberkati hamba yang sudah nyanyian, memakai sebagai bertambah luar biasa, agar itu banyak bersuka sebut semakin Tuhan dipermuliakan. Tuhan, saat yang kami siapkan diri kami, terima perjalanan kudus, persekutuan dalam tubuh dan darah yang dengan anggur ini. Layakkan kami Tuhan, segala persekutuan ibu dan kami menerima senantiasa berkat kekuatan yang dari Tuhan. Bersungguh-sungguh hati bersama Engkau dalam kehidupan kami hamba, dan kami bersama Engkau dalam sebuah kehidupan yang baru. Pakai kami hamba-Mu yang lainnya di dalam senantiasa Tuhan kasih Tuhan. Baik kami selalu berkat dalam keadaan ini. Kami siap dan kami terima perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak ada yang lebih kasih-Mu. Ada yang lebih Terima
perkataan dalam dunia diserahkan dirinya untuk engkau yang sayang. Lewat penyalipan itulah penebusan yang dikerjakan, pengampunan, keselamatan kita mendapatkan dari Dia. Kalau Dia sudah kerjakan terbaik untuk kita, apa balas kita? Baik kita mau juga membawa hidup ini sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita makan, kita dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah dituliskan kepadamu telah terima dari Tuhan. Di rumah Tuhan Yesus pernah waktu Dia diserahkan mengambil roti. Setelah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan kamu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Baik kita makan bersama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan kawan saudara. Kalau sudah angkatkan cawan ini, ada cawan perjanjian baru yang dimeteraikan darah. Di dalam darah hidupnya diserahkan bagi engkau dan saya, supaya di dalamnya kita boleh memiliki kehidupan yang kekal. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimaksudkan dari dalam. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Tiap kali kau minum, setiap kali kau minum yang dapatkan roti ini, kamu memintakan kepada Tuhan sampai dia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang katanya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekali kasih pengorbananmu, kekuatan dan penghiburanmu yang terus dapat membawa kami memiliki sebuah kemampuan kita dapat mengirim lain Engkau sampai akhir. Tidak hal lain yang berikan ibadah persembahkan bagi Tuhan, hanya hidup ini untuk kemuliaan nama-Mu. Betapa hatiku berterima kasih.
bersyukur sekali hari ini kita semuanya bisa bersama lagi. Mungkin ada pengumuman. Ya, kita akan bertemu lagi pada minggu 2 di bulan depan dengan tetap bersama suci. Mari kita dibatasi memberikan persembahan kembali ke Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Yesus terkasih. Percaya padamu, karena
pagi ini dari awal kepada akhirnya, yang setiap Tuhan berkat firman-Mu termapaikan atas kami semuanya. Berkati hamba-Mu yang sudah melayaninya. Berkati Tuhan seluruh jemaat yang hadir berkesempatan ini, dan diberkat semuanya juga yang beribadah di rumah masing-masing dengan berkat kasih Tuhan. Kalau mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah kekuatan Tuhan, bahkan dan berbagai macam ikatan masalah tolong sebagai dalam nama Tuhan Yesus, semuanya menikmati satu kemenangan, kelepasan, kesembuhan dan keberkatan Tuhan. Berdoa bekerja untuk sahabat berjalan baik Tuhan, sekalipun di dalam Tuhan ibadah online dengan keadaan jemaat yang bergantian, kita bersyukur dan doakan yang juga kita boleh di satu waktu kita tetap dapat bersekutu dalam Tuhan, tetap kuatkan, teguhkan iman, kasih pengharapan dan selalu dalam Tuhan di tengah-tengah situasi masa ini. Kita percaya kasih-Mu tetap menyertai kami, tetap menjaga kami, dan kita percaya dalam nama Tuhan Yesus tak pelindung kami dari segala macam virus yang ada pada hari ini. Tuhan, kita doakan untuk bangsa negara kami, kota di mana dia berada. Tuhan, Bapa, pulihkan keberadaan kota bangsa negara kami dengan kasih Tuhan. Ampuni dosa bangsa kami Tuhan. Haleluya. Bila Tuhan virus ini kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Kau mematahkan dan bersegera Tuhan menyingkirkan ya Tuhan. Haleluya. Dan kami pun boleh menikmati senantiasa pemulihan daripada Tuhan. Bahkan bangsa ini, negara ini juga kembali mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Kau tetap memakai para dokter, para medis, para relawan yang menangani Tuhan pasien COVID ini. Jangan mereka Tuhan, sehingga mereka tidak tertular, dan mereka tak boleh melakukan tugasnya Tuhan sebagai seorang dokter, para perawat dengan baik. Dan dalam nama Tuhan Yesus, banyak pasien COVID yang disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita percaya bila sesungguhnya dalam kasih Tuhan akan selamatkan kami semuanya. Tuhan, ampuni kami, ampuni daripada dosa bangsa dan dunia ini. Tuhan, yang pada ayat ini memberikan lebih lagi setia, mengasihi Tuhan, dan kita percaya Tuhan ternyata tidak apa-apa, tapi yang tak didapati memiliki sebuah hidup yang berkelanjutan kepada Tuhan. Saatnya kami akan tinggal tempat ini. Jaga ini kami kekasih-Mu yang kembali Tuhan ke tempat yang jauh dan yang dekat. Dan Tuhan, hamba juga yang akan kembali Tuhan ke keberadaan kerja ini. Orang tua, beberapa ibu Tuhan yang terbaik di masa itu. Jangan orang tuanya, dan pulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hentaknya masing-masing kembali dengan selamat dalam berkat kasih yang daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dalam cipta kasihnya Sang Putra Yesus dan dalam sejatanya dalam persekutuan kudus. Menyertai terus sekalian dari hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Ya, segala berkat untuk hidupmu, rumah tanggamu, pernikahanmu, usaha kerja, usaha sekolah, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memohonkan segala doa berkat ini dan kami akhiri ibadahnya pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kembali pulang dengan saudara.